aku minum oli. Hah? Aku habis putus. Aku sakit hati, aku mau minum oli. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah share di Instastory gue, nanya, coba ceritain ke gue hal terbodok apa yang pernah lo lakuin. Penisirin gak sih sama ceritanya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like lu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the cerita number 1. Terbodok banget dah gua. Kacel jujur nih ya. Karena sering liatin konten kakak sama Bang Ben, gue jadi terinspiration pacaran sama Bu Leleng. Pernah kenal di Tinder, taunya cuman pengen Ewita doang. Dikenalin temen, taunya brengsek. Ketemu di besokannya lupa sama gue Hidup gini amat sih, karir oke, keluarga baik-baik, percintaan bodoknya nggak kelar-kelar. Udahlah sama cowok Indonesia nggak mau, cowok bule juga pada kayak gini sayang, cowok brengsek itu tidak kenal ras, oke? Mau warna kulitnya coklat, mau cowok Indonesia, mau warna kulitnya hijau, kuning, ungu, unicorn. Kalau brengsek mah brengsek aja sayang. Lagian udah tahu kenalan di sisi pakai baper lagi. Lanjut, nggak tahu lagi mulai ceritanya kayak mana kak. Sebelum gue pacaran sama cowok gue sekarang, gue udah nggak perawan lagi. Dia udah tahu hal itu sih, dia fine aja. Tapi gue tuh pengen serius sama dia, pengen nikah gitu loh. Jadilah gue minta sahabat gue untuk pancing dia. Pancing sendiri say, nanti kalau lo cerita sama sahabat tuh ditikung ngana. Hehe. Terus nih, jadilah gue minta sahabat gue untuk pancing dia. Tolong tanyain dia tuh mau serius gak sih sama gue. Terus tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang dia mau punya istri yang belum di unboxing, mau yang perawan. Sedangkan gue udah nggak perawan, padahal kita juga sering jinah. Terus pas gue baca catatannya, dia bilang kalau sama gue cuma mau jinah doang, nggak mau nikah. Goblok banget gue kan. Aduh goblok sih. Aduh. Gimana nih guys? Coba komen deh. Teman-teman aja yang komen, silahkan. Hal terbodoh yang pernah aku lakuin yaitu maskeran pakai Blue Band karena berharap muka bakal glowing. Ya. Bener sih glowing, tapi dibilas tetap licin. Halau. Aduh, gimana sih? Blue Band kan itu buat masak. Aduh. Kebodohanku adalah termakan racun skincare dokter Kak Rachel. Jadi, aku diracunin temanku. Dia nemu produk di online shop yang udah terjual banyak dan reviewnya bagus-bagus. Udah gitu dijelasin kalau produknya nih diproduksi oleh dokter skincare ahli dari Taiwan cenah. Lalu aku belilah satu paket rangkaiannya. Pas pertama kali ku coba face washnya, mukaku auto perih dan panas gitu kak. Terus aku chat sellernya, katanya itu efek di awal aja, harus pakai rutin dulu. Lo mah ya, suka mau aja dikibulin. Udah tahu disakitin di awal-awal, masih aja percaya. Malamnya aku cobain night creamnya dan ada rasa gatal gitu. Besokannya mukaku merah-merah dan beruntusan semuka. Alhasil aku ke dokter dan biaya pengobatannya 20 kali lipat dari harga skincare itu. Nyesel senyesel-nyeselnya. Duh, hari gini ya masih nyoba-nyoba skincare nggak jelas berdasarkan review bagus saja. Hello. Dan zaman sekarang nih ya, skincare lokal tuh udah keren-keren banget. Salah satunya MS Glow dong sayang. Siapa di sini yang udah bombardir gue untuk nyobain produk-produk MS Glow? Pertama gue mau pakai Deep Treatment Essence with Salmon DNA. Masih zaman salmon dimakan. Lemah,
pakai buat skincare dong sayang. Dari namanya udah tahu dong ya, essence-nya mengandung DNA salmon yang bisa mempercepat proses regenerasi kulit, melawan tanda penuaan, menjaga skin barrier, dan masih banyak lagi fungsinya. Cara pakainya simpel aja, tetesin 5-10 drop, terus tepuk-tepuk pelan di wajah. Bisa dipakai pagi dan malam hari. Teksturnya cair dan ringan banget, cocok untuk layering skincare. Oh iya, ini juga bisa lo kompres ke tisu, jadi ala-ala masker anti-aging gitu. Tempelin aja ke wajah selama 10-20 menit. Muka lo auto adem sayang. Nggak lengket. Sumpah ini teksturnya ringan banget. Lanjut, kali ini gue mau pakai rangkaian yang jadi best sellernya MS Glow. Ada White Cell DNA Serum dan White Cell DNA Night Cream. Nih, serumnya diformulasiin dengan teknologi nano ekapsulasi. Canggih bingit nggak tuh? Cara pakainya seperti serum pada umumnya, bun. Tekan 1 pump aja, lalu usap merata pada wajah. Urutannya setelah pakai toner dan essence ya. Bisa juga dipakai pagi dan malam hari. Nggak pakai lama, langsung nyerap sayang. Terakhir, ini gue pakai White Cell DNA Night Cream. Ini tuh krim malam yang bisa mengatasi kulit kusam, noda hitam, merawat skin barrier, dan pastinya melembabkan juga. Pas bangun tuh ya, kulit auto plumpy, nggak lengket ke bantal, aman buat semua jenis kulit, dan bisa dipakai buat bumil, busui, dan dede-dede remaja. Udah deh skincare rutinnya. Teman-teman yang lagi nyari skincare mantul, anti ribet, capcus, cobain rangkaiannya MS Glow. Harganya cukup terjangkau, nggak nyampe 200 ribuan aja. Happy glowing sayang. Hai Courage, mau curhat nih. Hal terbodoh yang pernah aku lakuin adalah ngebucin sama cowok yang posesif banget. Seumur hidup baru pertama kali diperlakukan seorang cowok seperti seorang putri. Tapi kemana-mana harus laporan. Nggak boleh punya teman cowok. Aku pergi sama siapa harus bilang. Sampai harus kirimin foto bukti. Dia juga minta semua nomor HP teman-temanku. Aku sih iya aja, gara-gara cinta manut aja saat itu. Bentar, ini diperlakukan seperti putri tuh di mananya? Gue belum nemu nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Pada suatu hari aku di ghosting. Tahu-tahu dia hilang. Aku nangis dong, galau parah. Akhirnya aku tahu dia selingkuh sama temen deket aku sendiri. Dia nih yang hubungin temen deket aku ini karena lagi itu kan dia yang minta semua nomor temanku. Sebuah kebodohan yang hakiki buat aku. Betul. Aduh, gini ya, kalau cowok udah posesifnya kayak gitu, kemungkinan besar dia pasti selingkuh. Enggak, dia kan nggak mungkin selingkuh. Kita lihat aja nanti. Hal terbodoh yang pernah aku lakuin itu adalah pacaran sama cowok brengsek. Ini kejadiannya 2 tahun lalu. Jadi gue mergokin pacar gue lagi selingkuh di kontrakannya. Jadi gue dateng pagi-pagi nih ke kontrakannya dengan niat mau anterin sarapan. So sweet. Soalnya gue udah bikin nasi goreng buat dia. Pas sampai di sana gue ketok tuh, nggak ada sautan. Posisinya gue dikasih kunci cadangan kontrakan dia kan. Ya udah, akhirnya gue langsung buka tuh pintu dengan kunci cadangannya. Pas gue buka pintu, gue denger suara aneh. Firasat udah mulai nggak enak. Gue langsung ke kamarnya dan gue lihat cowok gue lagi enak-enak sama mas-mas yang ngontrak di sebelah kontrakan cowok gue. Dan bahkan sampai sekarang gue masih inget gimana ekspresi mereka saat gue buka pintu. Dan yang gue bikin tambah benci ya, pas lihat ekspresi si mas-mas ini, bukannya merasa bersalah gitu ya, tapi dia malah nunjukin ekspresi orang sebel karena diganggu. Aduh, yang namanya diselingkuhin ya, mau sama cewek, mau sama cowok, mau dia ternyata bukan heteroseksual, itu pasti sakit. Hai Kak Rachel, hal terbodoh yang pernah gue lakuin adalah berusaha nangkep lebah yang jatuh pakai tisu. Berharap nggak letup alias disengat. Udah gercep nangkep lebah, taunya tembus tuh sengatnya. Ya iya dong, aduh.
Hal terbodoh yang pernah aku lakuin seumur hidup adalah menikah dengan seorang penjudi dan pembohong. Waktu masih tunangan dulu, ketahuan tuh kan Kak Reg, ternyata dia suka judi dan suka bohong. Kalau bohong tuh kan kelihatan meyakinkan banget, tapi selalu aku maafin dan kasih kesempatan sampai akhirnya dia masuk penjara gara-gara pakai duit kantor buat judi. Dan betapa bodohnya diriku ini, setelah dia keluar penjara, aku mau aja diajak nikah. Tahun ini usia pernikahanku udah 5 tahun dan udah beberapa kali dia ketahuan bohongin aku. Pernah pakai duit kantor lagi dan gak tahu duitnya buat apa. Mungkin buat judi lagi. Mau ditinggalin tapi anak udah 2 dan aku gak punya pekerjaan. Selama ini hidupku masih bergantung terus sama suami. Emang sih dicukupin, tapi kalau dibohongin terus juga makan hati. Ya iyalah sayang, dia tuh kayaknya punya kebiasaan bohong yang gak sadar gitu loh. Jadi kan ada nih orang-orang yang udah kebiasaan bohong. Jadi ketika dia bohong lagi, dia tuh udah gak deg-degan, dia tuh udah gak takut lagi kalau itu sebenarnya menyakiti perasaan orang lain. Gini, kalau lo belum nikah nih ya, lo tuh harusnya udah punya list lah, at least ya, hal-hal yang gak masuk dalam kriteria pasangan hidup. Misal 1, tukang judi, 2, narkoba, 3, tukang minum, 4, tukang main cewek, 5, suka spa dan pijat plus, 6, suka selingkuh, 7, males gak mau kerja, 8, apalagi coba? Komen di bawah sayang. Halo Kak Rachel, dulu di kantor itu ada makan bersama gitu, bentuk lingkaran. Di tengahnya ada piring rendang besar. Makan rame-rame nih, di akhir ada daging tinggal sebiji. Lirik kanan, lirik kiri, yang lain pada diem aja kan. Gimana sih nih orang-orang gak mau makan rendang satu, mubazir tahu. Ada temen juga nih yang ngelirik karena takut tersaingi. Ya udahlah, langsung gercep ambil tuh rendang. Yang lainnya hanya melongo. Ternyata itu adalah lengkuas. Abis deh diketawain sekantor Syah. Ini sebenarnya hal terbodoh kakak gue sih. Aib keluarga. Dia pulang kuliah, dijemput bokap. Gue lewat tol Jor dan ternyata stuck. Gak lama dia kebelet pup yang tak tertahankan. Alhasil dia pup di belakang mobil pakai plastik sambil diliatin supir truk dengan keadaan macet. Kebayangkan seberapa sering bokap gue selama dia pup sampai keadaan jalannya jalan. Kalau kita bahas itu dia masih malu. Dan 3 juta subscribers Rachel Godard juga tahu. Aduh kasihan banget deh kakak lo. Hal terbodoh yang pernah aku lakuin adalah percaya dengan keluargaku. Hahaha. Bodoh banget rasanya bisa kepikiran keluarga adalah tempat berlindung. Bullshit lah semuanya. Awalnya keluargaku tuh biasa aja, pas-pasan. Dulu kita sering bantu, apalagi abangku kerja keras sampai bisa sekolahin adik-adiknya. Cuma sekarang najis banget. Wah, kenapa nih? Abangku bucin sama istrinya. Mentang-mentang sekarang udah kaya, nggak ada satupun adik yang mau dekat-dekat sama abang. Pelit sih dia, semua uangnya cuma untuk istrinya. Aku minta uang ke Bali untuk healing aja, cuma dirit doang. Ya iyalah, ketrigger nih aku. Ya aduh, bentar, belum selesai. Sedangkan istrinya jalan-jalan ke luar negeri bisa, beli mobil baru bisa, padahal kaya juga berkat doa keluarga. Namaste. Tunggu sebentar. Gini. Gue tuh bingung gitu sama adik ya, atau siapapun deh, mau kakak mau adik, yang menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain ya, mau adik kek mau kakaknya gitu, berpikir bahwa saudaranya itu harus memberikan kebahagiaan untuk dia. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu, dia pasti marah, ngambek, mencak-mencak. Gak habis pikir sih gue. Gini ya, abang lo aja nih ya, udah mau bantuin lo sekolah, itu udah bagus. Itu bukan tanggung jawab abang lo, apalagi harus beliin lo tiket ke Bali. Hello. Tanggung jawab abang lo adalah membahagiakan keluarga intinya dia. Dia punya istri, dia punya anak. Udah, kalau lo ya tanggung jawab lo diri sendiri dong. Jangan berharap sama abang lo lagi. Mengenak dicuekin, makanya jangan minta-minta mulu. Namaste. Waktu SMA pernah diputusin cowok, terus nangis. Abis itu aku minum oli. Oli motor abang aku. Gue bingung gitu loh. Aku habis putus, aku sakit hati, aku mau minum oli.
Bukannya mati ya, malah mencret-mencret. Dikasih minum susu kental manis 1 kaleng. Wah, sugar rush dong. Bukan malah makin sembuh, makin gak bisa keluar kamar mandi, berujung di klinik. Aduh, gila lu ya. Ini gue gak habis pikir kayak misalkan ada dokternya gitu. Kenapa mbak? Aduh saya mules-mules. Kenapa mules-mules? Habis diputusin terus saya minum oli. Kasihan dokternya pasti ngakak. Terus setelah aku tamat sekolah dan glow up, si cowok itu minta balikan. Ya udah, aku balikan sebagai ajang balas dendam. Seminggu balikan, aku punya pacar lagi. Terus dia mabuk-mabukan sampai nabrak tong sampah masuk ke dalamnya. Aduh, dirawat di klinik karena luka-luka. Ya Allah. Aku kesel banget kak. Bulan lalu aku surprisein cowok aku, tapi dia reaksinya flat aja. Aku ngasih dia sneaker Air Jordan padahal. Tapi dia nggak kelihatan happy gitu. Udah gitu, dia tiba-tiba ngelus paha aku. Terus katanya dia mau kadonya aku seutuhnya. Padahal aku kan masih perawan. Ya udahlah, demi dia aku relain keperawanan aku. Abis takut kehilangan dia. Karena kalau aku lihat masa depan aku lebih terjamin kalau sama dia. Supaya gue tuh paling males ya sama orang yang kita udah capek-capek nabung ya kan, ngasih hadiah terus reaksinya flat tuh kayak sumpah besok-besok gak bakalan gue kasih. Lah lu bukannya berpikiran kayak gitu ya, lo malah ngasih yang seharusnya dia gak milikin, tau gak sih? Netizen aja deh, gimana coba tebak akhir ceritanya, silahkan komen. Kak, aku tuh ARMY BTS. Jadi cowokku janjiin bakal beliin photocard rare BTS semua member. Tapi syaratnya mau cium ketek dia selama 10 menit nonstop. Kalian bergaya apa sih? Pacarannya aneh banget, jijai dah. Awalnya ragu, tapi karena aku bucin sama dia dan tentunya Jimin, aku rela sampai bibir aku sepaneng kak. Seminggu kemudian pas aku ultah akhirnya dibeliin sih, tapi ternyata palsu alias print biasa. Aku nanya sama dia beli di mana, dia bilang di online shop yang harganya nggak nyampe 100 ribuan. Bentar, emang photocardnya Jimin berapa sih harganya? 2,5 juta? Iya. Bohong loh. Bener, Pak. Itu kan photocard bisa di print dari Google, kenapa bayar yang 2 juta? Iya, nggak bisa dijelasin deh kak pokoknya. Maksudnya asli dari Korea gitu? Kadang ada membernya. gaya dia yang eksklusif yang cuman ada di photocard. Iya. Oh gitu, ya paham. Mantan teman kantor gue yang udah resign pernah telat bayar pinjol kak. Apesnya karena dia kabur belum bayar dan gak bisa dihubungin. Akhirnya tuh pinjol nge-SMS dan neror gue. Gue dapat SMS, segera bayarkan hutangnya di tempat kami atau bantu ibunya melacur saja agar bisa bayar hutangnya. Gila. Gue aja udah gak pernah kontekan sama tuh Dakjal. Yang ngutang siapa, yang diteror sampai kemana-mana. Bukan cuma gue tapi sampai beberapa teman gue. Gila, atasan gue juga kena. Ngeri banget nih ya pinjol, sumpah. Takut tau gak sih? Jadi gue punya mantan toksik yang sampai sekarang masih try to get rid of him karena sering neror gue minta balikan. Puncaknya seminggu lalu dia ngancem mau nyebar foto nude aku kak. Gue benar-benar kesel kenapa gue mau ngelakuin itu, karena dulu gue cinta banget deh sama dia dan dia baik banget. But else, boys always be a jerk. We cannot put the whole trust on them. Dan gue bingung banget kalau dia sampai beneran nyebarin foto nude gue. Aduh, tapi gini guys. Setahu gue ya, kemarin tuh sempat masuk di FYP TikTok gue. Kalau ada cowok yang mengancam lo untuk menyebarkan, itu lo bisa kenain pasal-pasal nih ya. Itu lo bisa nuntut dia. Tapi karena gue bukan pengacara, gue tidak sekolah hukum. Coba mungkin ada teman-teman di sini yang bisa bantu ya. Harus gimana? Karena gue nggak tahu. Coba dong tolong komen di sekarang di bawah ya. Hal terbodoh yang bikin gue bersalah dan trauma adalah pernah nabrak lari orang kak. Kejadiannya 2 tahun lalu sekitar jam 2:30 malam di jalan sepi. Dan pada saat itu gue dalam keadaan mabok bareng teman-teman gue. Gue gak sengaja nabrak bapak-bapak lagi naik motor dari lawan arah. Waktu itu jalanan sepi. Teman gue maksa buat cepet-cepet ninggalin dan kabur gitu aja. Gue gak tahu tuh bapak-bapak selamat apa enggak. Tapi yang jelas gue masih merasa bersalah. Dan akhirnya gue gak pernah nyentuh alkohol lagi semenjak saat itu. Guys, gue tuh gedek banget sama orang-orang yang drive and drunk.
kesel gitu. Kalau lo udah tahu ya, lo minum alkohol lebih dari 1 gelas, naik Grab aja, naik Gojek aja udah gitu, tinggalin aja mobilnya. Masalahnya lo tuh nggak usah sok-sok jago bawa mobil, sok-sokan jago bawa motor, lo bisa nyelakain orang. Ya mungkin aja nih orang adalah tulang punggung dari sebuah keluarga. Sebel banget asli. Ini cerita teman kosan aku, Kak. Temenku dulu punya cowok dan mereka suka blesui. Blesui bahasa apaan cuy? Suka peluk-peluk manja sampai ciuman di depan gue. Kamar dia udah kayak oi. Malesnya tuh suka kedengeran juga kalau mereka lagi enak-enak dan berisik banget. Terus suatu hari dia sengaja mau surprise di kosan cowoknya, nggak pakai baju alias telanjang bulat dan nungguin cowoknya di kasurnya. Katanya udah nggak tahan, kangen sama cowoknya itu. Udah nungguin di kasur pakai selimut. Nggak berapa lama kedengeran lah suara cowoknya lagi buka kunci kamar dan denger cowoknya ngobrol sama cewek lain. Pas buka pintu, jreng, temanku lihat cowoknya lagi gendong cewek lain gitu, Kak. Dan tuh cewek lagi mabok dan cowoknya nyium-nyiumin tuh cewek. Temanku kaget dan marah-marah sambil masih telanjang. Aduh, sedih banget. Ribut deh tuh di kosan, udah gitu dia auto minta putus. Nggak tahu deh tuh siapa yang lebih malu, temen gue atau cowoknya yang brengsek. Siapa yang paling malu? Oke guys, itu dia tadi video Chew Time. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin nih, diklik loncengnya biar kalau ada video baru dari gue, lo nggak ketinggalan. Iya, videonya seminggu sekali tiap hari Jumat. Jangan lupa juga untuk follow TikTok gue di RachGodar25. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye 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 bye.